punya gelar aja dulu. Sebelum kuliah di STAH itu sempat ngelamar di, boleh sebut universitas? Boleh, boleh. Boleh ya? Boleh. Kecilin aja. Tapi pakai juga sih, kedengeran apa-apa, juga. gak apa-apa. Itu. Pernah ngelamar juga di Panji Sakti. Waktu itu ngelamarnya prodi bimbingan konseling, guru BK. Guru BK. Guru BK. Karena Aduh galak. pendidikan cuma itu aja di sana. Pendidikan tuh cuma, kalau nggak salah ya, cuma BK aja di sana. Dan itu satu-satunya pelamar di prodi itu di tahun itu cuma Tani Kredi Ari Saputra. Cuma aku sendiri di sana. sendirian. Dia gak punya temen, dia gak Punya bestie. Jadinya Punya bestie. pikir-pikir lagi, kalau aku bukan terima ya, kalau aku masuk di sana 4 tahun sendiri, nggak punya teman. Emang sih aku individual orangnya, cuma kalau aku kuliah di sana 4 tahun sendiri ya pasti bingung lah. Mau nanya tugas ke siapa? Gimana ini konsepnya gimana? Bingung ya Kak Tan ya. Kerja kelompoknya Sama sama siapa? empat jadinya. tahun les private gitu. Tapi Panji Sakti keren. Keren lah, the best Panji Sakti. Cuma waktu itu nggak ngambil kesempatan kuliah di Panji Sakti, akhirnya karena banyak teman-teman kuliah di STA, itu nanya-nanya informasi, di STA itu jurusannya apa aja sih gitu. Ada pendidikan, banyak banget di sini pendidikan ya, akhirnya mutusin lah untuk di guru SD. Karena sering ketemu guru SD, sering ketemu kepala sekolah, ya sering bertegur sapa sama guru-guru, jadinya keimbas ke minat jadinya gitu, akhirnya ya udah deh, karena ada PGSD, mumpung ada PGSD, ya PGSD aja gitu. Akhirnya kuliahlah di sini gitu. Akhirnya kuliahlah PGSD di STAH Kuturan. Bukan pilihan terakhir, apa sih namanya? Bukan pilihan terbaik. Terbaik. Jodohnya itu Jodohnya di di sini. Sampai dia dapat pacar juga di Di sini sini juga. Jadi emang benar-benar jodoh lah. Benar. Tapi Kor, tadi kita denger kan kayak dinamis banget hidupnya, kayak kerja di sinilah, Kerja di kesinilah, sini juga kesitulah, lagi. gitu. Mencar otaknya ke sana ke sini gitu ya Kak Tan. Sebenarnya cita-cita Tan Kredi kecil itu apa sih? Karena Anik sendiri itu pernah punya cita-cita buat jadi guru gitu. Jadi guru tapi karena Ya, bertambah umur gitu. beda kayak lagi ada ya. keraguan, serius nih mau jadi guru gitu. Kalau cita-cita Kak Tan kecil itu sebagai apa gitu? Mau jadi apa dan kenapa ujung-ujungnya milih jadi Guru gitu ya Kenapa Kak guru Tan jadi ya. pilihan? Kenapa harus guru? Kalau cita-cita dari kecil ya, dari kecil sampai sekarang pun tetap cita-citanya jadi tentara. Karena dulu itu masih kecil tuh ngeliat-ngeliat tentara itu keren banget. Pakai seragam, kemudian bawa senjata segala macam. Terpukau ya Kak Tan ya. Pengen banget jadi tentara dari dulu. Dan sekarang pun sebenarnya kalau ditanyain cita-cita jadi apa gitu, kadang-kadang mikir juga. Nyesel juga sih, bukan nyesel ya, lebih tepat apa ya? Lebih tepat ada apa ya, di hati itu masih ada Ganjel yang gitu ya, ganjel iya gitu. ngeganjel banget. Karena harusnya ya kalau waktu itu nggak cepet-cepet ngambil keputusan untuk kerja, masih bisa tuh ngejar cita-cita. Karena umur pun waktu itu masih bisa memungkinkan gitu. Cuman kesalahannya itu ya di sana, cepet-cepet pengen kerja, ya itu udah, kalau kita ini kan anak laki-laki ya, kembali lagi pengen punya pride lah di keluarga, pengen jadi kebanggaan lah di keluarga gitu. Pengen ada yang dibanggakan, jadi pengen cepet-cepet kerja, pengen cepet-cepet adalah menghasilkan sedikit-sedikitnya untuk ya setidaknya walaupun nggak ngebantu keluarga, adalah penghasilan untuk nggak ngebebanin orang tua. Iya, untuk diri sendiri dulu lah Kak Tan Untuk ya. diri sendiri Iya. aja gitu. Biar orang tua tuh bangga gitu loh. Kalau anak kita ini udah mandiri. Cuman kesalahannya waktu itu, padahal orang tua masih dukung untuk ngejar cita-cita. Cuma karena udah merasa frustasi dan sebagainya macam, akhirnya ke sana. Dan sekarang pun jadi apa ya? Jadi hal yang masih ganjal gitu. Kadang-kadang sering kebawa mimpi juga, harusnya jadi tentara gitu. Masih terngiang-ngiang sampai sekarang Kak Tan ya. Itu nyeseknya tuh masih banget sampai karena sekarang. belum tergapai selesai gitu, soalnya, iya, kejarnya belum tuh belum selesai. sampai puas gitu. Karena gini ya, Ani sama Kori, ngejar cita-cita itu nggak boleh setengah-setengah. Dan apa ya, ngejar cita-cita tuh nggak bisa ketika sekarang kita pengen, besok kita harus jadi, nggak bisa. Benar. Nggak bisa. Gak semua instan ya Kak Tan. Perlu ada proses semuanya. Perlu ada Iya. proses. Dan seharusnya aku waktu itu kalau memang niat bener-bener jadi tentara, harusnya dari jauh-jauh hari aku udah persiapkan. Dari SMA tuh harusnya aku persiapkan. Cuma salahnya aku tuh gitu, setelah tamat SMK baru persiapan.
ya pasti ketinggalan start sama yang lainnya. Iya, benar. Karena benar. ada pernah kata-kata nih dari lulusan tentara juga, Akmil atau Akmil, apa gitu, iya, kalau Akmil. nggak salah itu. Angkatan militer. Akademi Kori. Oh iya, akademi Akademi, militer. Ada Sorry. kata-kata kesempatan itu adalah untuk dia yang sudah mempersiapkan sebelumnya. Gitu. Jadi kalau kita belum mempersiapkan ya kita nggak akan ketemu kesempatan gitu. Kalah start kita. Iya. Makanya waktu itu tuh sebenarnya cerita nih ya sedikit. Waktu SMK tuh berat badan tuh postur tubuh nih nggak memungkinkan untuk jadi tentara. Dulu berat tuh nyampe nyentuh 85 hampir ke 90 lah, sampai 90 gitu. Terus tamat SMA baru genjot fisik segala macem. Bisa sih bisa, cuma pasti kalah dengan yang udah Iya, yang nyiapin sudah dari jauh-jauh hari. Sebelum-sebelumnya, iya. Sampai di nyari ngelamar tentara terakhir itu sampai turun berat badan ke 68. Itu udah sampai kayak orang tipes, udah sampai kayak orang apa ya? Orang sakit. Kurus banget. Tau nggak orang sakit kuning? Kurus, pucat segala macam itu. Aduh, Kopong gitu. Kayak Tengkorak. gitu, sampai kayak gitu, sampai dikira di rumah tuh aku tuh orang sakit gitu. Aku sakit karena lama nggak di rumah kan, sempet latihan gitu, jarang di rumah, jadinya dikiranya sakit gitu. Dan itu bener-bener menurutku perjuangan yang apa ya, yang emang dari aku sendiri, menurutku pribadi di sana aku udah habis-habisan. Cuma kalau aku udah habis-habisan di sana, bukan berarti apa ya, bukan berarti kesempatan nggak sama aku gitu, kesempatan nggak datang untuk aku. Cuma aku kalah start aja gitu. Kesempatan udah ngelewatin aku nih, aku baru sampai di titik untuk berjuang gitu. baru berjuang, mulai iya. Gitu. Kesempatan udah lewat, udah jauh nih dia, udah bawa motor kemana gitu. Aku baru di Kita titik baru- berjuang gitu. Baru nyetar motor. Baru cuci muka, baru cuci muka. Jadi kalau ditanya cita-cita sampai sekarang sih masih pengen jadi tentara. Cuma ya kemungkinan untuk jadi tentara udah kecil sih. Bahkan kayaknya udah nggak ada. Udah nggak kecuali ya. Semoga enggak ya. Kalau ada perang gitu segala macam. Jadi tentara. kemungkinan- Siap langsung jadi tentara. Tancredi siap menjadi tentara dadakan. Ya itu sih Kor. Nih kalau misalnya ditanya cita-cita gitu. Oke, kalau Kak Tan punya cita-cita waktu kecil, aku juga punya loh. Apa itu? Lu coba Cita-citanya kan. jadi malu saya. Tahu. Kori cita-citanya jadi pramugari. Itu sangat tidak mungkin ya untuk mencapai jadi pramugari seorang Kori. Lihat Kori, tidak mungkin. Jadi ya belum ada maskapai punya pramugari yang jalannya ngegang. Harusnya itu membuka kesempatan yang sangat luas. harusnya. Jadi Mungkin untuk maskapai di luar sana yang mau Tolonglah buat teman saya. Tolonglah Pak. tolong rekrut saya ya jadi pramugari dadakan. Enggak. Itu cita-cita waktu kecil karena dulu kan ya sempat ikut pesawat juga ngeliat ih keren loh pengen jadi pramugari gitu. Ya seiring berjalannya waktu ya karena pertumbuhan saya yang tidak bisa mencapai itu jadinya cita-citanya Kori masih ngambang sih dulu nggak pengen jadi apa-apa masih kosong gitu pikirannya cita-cita mau jadi apa. Nah waktu SMA nih Kori kita sharing di sini ya sharing sedikit nih. Waktu itu Kori SMA disuruh ikut nyari sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan itu ngelamar STPN sama ini nyebut nggak apa-apa ya? Udah dari tadi kita nyebut sebenarnya Kori. Kita udah nyebut banyak brand di sini. Jadi ya udah Gak apa ya? Kita cerita ya. Lanjut ke STPN sama IPDN. Daftarnya ke sana. Kalau ke IPDN sih karena Kori yakin karena minus gak mungkin lolos gitu. Ya walaupun cuma lolos passing grade aja waktu apa sih namanya itu tesnya itu loh. Habis itu gak lolos lanjutlah ke STPN Kori berangkat ke Jogja. Itu Kori udah bener kayak Kak Tan tuh latihan. Kori nggak segendut, maksudnya nggak sebesar ini loh sekarang. Dulu bener-bener kurus banget. Maksudnya nggak kurus-kurus banget lah. Ya mencapai Proporsional ya lah. proporsional lah. Kurang lebih sekitar itu berat badan 67, 68 itu. Sekarang mungkin udah 80 lebih lah ya kira-kira. ya udahlah nggak usah. Nggak apa-apa. Kalah ya Kori. Gak apa-apa deh gitu. Itu udah benar-benar latihan fisik iya sampai malam sampai jam 2 pagi itu apa namanya jawab soal-soal TPA, tes potensi akademik itu kan. Habis itu berangkatlah Kori ke Jogja tes SPN. Nyampe di sana soal yang Kori pelajarin gak ada yang keluar. Dan itu soalnya tahu apa Kak Tan? Bukan yang TWK, TIU, TKP, tapi matematika, mentok matematika yang gak Kori tahu apa itu. Bingung Kori mau jawab apa ini kaget. Harus jawab apa?
Aduh, tuh bener-bener ya udah deh pasrah dan akhirnya memang bukan rezekinya di sana, gak lolos, ya it's okay nggak apa-apa, jadinya akhirnya pulang. Bingung Kori mau kemana. Tahu lah Kori, temannya Kori ada nih, siapa ya? Saya tahu nggak sih namanya? Ya udahlah ya. Inisialnya Ini silakan. aja itu N ya. Ketemu sama dia daftar di sana, daftar di STAH. Ini kampus apa sih? Kori nggak tahu STAH itu apa awalnya. Ini kampus apa gitu? Kamu nyari apa? Jurusan ilmu komunikasi. Oh iya, SMA dulu aku pernah jadi MC gitu kan. Kayaknya mau ngembangin itu aja deh jadinya gitu. Mau belajar tentang komunikasi lebih lanjut. Akhirnya milihlah Kori STAH Kulturan. Terus daftar ilmu komunikasi, akhirnya lolos di sini dan Astungkare ya sejauh ini udah ya bagus lah gitu loh di STAH. Terima kasih STAH sudah menerima saya. Tapi Gitu sih. tapi ya kalau nggak mau kalah nih, nggak mau kalah. Ada Oke, cerita nih. cerita Kalau lagi. Kredi ceritanya tuh lumayan jadi tentara, Kori jadi pramugari. Kalau aku nih mungkin konsisten nih dari TK, SD sampai SMP bahkan SMA kelas 11 itu konsisten tuh cita-citanya jadi guru. Pengen jadi guru matematika. Matematika. Jangan nyanyi lah. Pengen jadi guru matematika, tapi lambat laun kayak ada keraguan, ini serius nih mau jadi guru gitu. Kadang-kadang jadinya kayak mikir, pengen nanya gitu sama orang-orang yang ngambil pendidikan gitu untuk melanjutkan pekerjaan itu menjadi guru itu kenapa gitu milih jadi guru. Karena gini Kak, Ani pernah dengar adalah beberapa orang yang bilang kayak kalau mau hidupnya aman ke depannya ya udah jadi guru aja gitu. Berarti kan itu secara tidak langsung membuat pekerjaan guru itu diremehkan, padahal guru itu adalah pondasi gitu untuk menciptakan pendidikan-pendidikan yang berkualitas. Kalau mereka-mereka yang bekerja menjadi guru itu menggampangkan profesi ini, itu kan harus menjadi pertanyaan untuk kualitas pendidikan gitu. Kalau menurut Kakak gimana? Sebenarnya profesi guru atau pendidik ini kenapa milihnya profesi pendidik dan ngejalaninya di sini? Awal itu sebenarnya ragu juga. Awalnya ragu, aku jujur ragu banget waktu pas pertama kali masuk di STAH ngambil pendidikan ini ragu. Apakah bisa di pendidikan? Karena dari awal track record nggak ada mendidik sama sekali, itu nggak pernah berkecimpung di dunia pendidikan gitu. Menjadi pendidik pun nggak pernah gitu loh. Walaupun dulu pernah ada tutor sebaya dan sebagainya, cuma itu nggak menjamin dan nggak bisa dijadikan patokan bahwasanya aku udah bisa menjadi pendidik ya segala macam. Tapi setelah dijalanin, ketemu teman-teman yang satu pemikiran untuk menjadi pendidik itu, tukar pikiran segala macam itu seru banget. Dan setelah dijalani ternyata apa yang kita pikirin itu sebenarnya itu yang ngebelenggu kita untuk ngelakuin sesuatu. Jadi kalau kita mikirin bisa nggak kita? Kalau kita udah mikir kita bisa nggak atau kita mampu nggak gitu, itu udah pasti ngebelenggu kita untuk ngelakuin apapun gitu. Jadinya kita akan terbatas karena kunci dari melakukan apapun kan ada di otak itu, ada di pikiran segala macam. Jadi kalau pikiran kita udah negatif, pasti apa yang kita lakuin itu nggak bakal bisa tercapai. Nah terus masuk guru itu sebenarnya ya banyak sih yang aku denger kata-kata seperti itu, banyak sih sering. Karena jadi guru itu masuk pagi, gitu. siangnya udah di rumah. Udah selesai gitu. Ya kalau bisa dibilang digampangkan, ini sih persepsi yang perlu diubah gitu. Karena guru itu bukan profesi yang gampangan. Bahkan sekarang ini semua pekerjaan itu hampir semua ya bisa digantikan oleh alat atau robot gitu ya. Pencuci piring sekarang udah ada yang bisa gantikan pakai robot, alatnya. Pelayan segala macam udah ada beberapa restoran yang pakai robot. Pendidik ini nggak bisa digantikan oleh robot. Pendidik, dokter segala macam itu nggak pernah bisa digantikan oleh robot gitu. Makanya profesi pendidik ini nggak bisa digampangkan. Karena memang harus benar-benar orang yang memiliki hati untuk benar-benar menjadi pendidik, mencetak generasi-generasi penerus, itu baru bisa masuk dalam dunia pendidikan gitu. Panggilan jiwanya nggak sembarangan orang nggak sembarangan orang bisa masuk di sini dan kuat di sini, nggak sembarangan. Ada banyak kuliahnya pendidikan nih, kemudian setelah masuk dunia kerja mendidik tergiur nih sama pekerjaan-pekerjaan lain, jadinya dia out jadinya gitu ya, nggak stay di sana gitu jadinya. Itulah makanya kenapa profesi guru ini perlu
dianggap setara dengan profesi-profesi penting lainnya gitu. Karena emang nggak bisa digantikan oleh alat ataupun robot gitu. Emang harus orangnya yang benar-benar sudah dididik dan memiliki wawasan tentang bagaimana cara mendidik yang baik, cara apa ya